Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menampilkan sebuah video pembahasan tentang public management reforms across OECD countries. Video pembahasan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen publik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Isna Indasari, NPM 1804110. Perkenalkan, nama saya Madania Anindita, NPM 18041010002. Public management reforms across all OECD countries. Sebelum pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu OECD. OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi ini atau lebih dikenal dengan OECD adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Tujuan didirikannya OECD ini atau organisasi ini adalah untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Saat ini, negara anggota OECD adalah 36 negara, antara lain Australia, Amerika, Jerman, Spanyol, Kanada, Belgia, Finlandia, dan masih banyak lagi. Faktor eksternal mengemudi kebijakan publik reformasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal mengemudi kebijakan publik reformasi. Konteks yang mengubah kebijakan publik. Ekonomi atau keuangan. Perkembangan ekonomi selama 10 tahun dari pertengahan 1990-an di sebagian besar negara-negara OECD dan banyak lainnya bagian lain dunia, umumnya menghasilkan pendapatan pajak yang meningkat untuk pemerintah. Sosial, mengubah harapan tentang nilai-nilai inti dalam masyarakat seperti tahun 1980-an, melihat tradisional nilai-nilai seperti tugas publik, tanggung jawab individu digantikan oleh nilai-nilai realisasi diri publik, tampaknya merupakan prinsip fundamental demokrasi tata kelola. Kerahasiaan penting untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses pelayanan publik, tentu terdapat penggabungan antara organisasi dengan individu yang tidak lain tujuannya adalah untuk memajukan suatu pelayanan publik atau bahkan malah menurunkan kinerja dari pelayanan publik sendiri. Dalam proses pelayanan publik, tentu harus dilakukan evaluasi kinerja pelayanan publik setiap penanganan dari pelayanan publik tersendiri. Evaluasi dalam pelayanan publik apabila tidak didukung dengan bukti yang otentik untuk melakukan evaluasi dalam pelayanan publik, tentu itu juga mempengaruhi kinerja suatu pelayanan publik. Terdapat beberapa kasus-kasus yang melibatkan pelayanan publik, utamanya adalah terkait dengan besarnya biaya pengeluaran neraca pembayaran daripada manfaat yang diberikan oleh pelayanan publik itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan reformasi untuk kedepannya diharap lebih hati-hati. Reformasi manajemen publik harus dilihat dari tantangan kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah negara OECD. Kendala pengeluaran yang dihadapi oleh pemerintah OECD adalah pemerintah harus melakukan pinjaman dan perpajakan untuk pelaksanaan sebuah pemerintahan. Reformasi manajemen publik akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, karena pemerintah lebih memilih penyedia pelayanan publik dalam sektor swasta daripada meningkatkan kinerja dari sektor publik. Melemahnya kapasitas pemerintahan negara OECD akan mempengaruhi pelayanan publik di negara-negara OECD. Thank you. Nah, kesimpulannya adalah pada abad ke-19, peran lembaga pemerintah dalam pelayanan publik bersifat semi-konstitusional yang ditekankan pada lembaga politik. Hal
tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum dan konstitusional. Lalu pada 1970-an banyak negara yang mengalami tekanan fiskal yang signifikan. Dengan adanya peristiwa tersebut atau tantangan tersebut, mereka akhirnya Selanjutnya adalah pelayanan publik di negara Kanada. Pelayanan publik di negara Kanada, kami mengambil salah satu contoh di bidang transportasi publik. Salah satunya yaitu bus. Di dalam bus sudah terdapat kamera dan kursi untuk penyandang disabilitas. Kursi ini khusus untuk penyandang disabilitas dan warga negara sangat mematuhi tersebut. Jika tidak ada penyandang disabilitas, maka kursi itu akan kosong. Jika ada, maka kursi tersebut akan ditempati. Bukan hanya itu, untuk shelter bus atau shelter train, yaitu tempat untuk menunggu bus, juga dilengkapi dengan alat penghangat tubuh. Alat tersebut sangat berfungsi jika di Kanada sedang dilanda musim dingin, dan warga negara bisa memanfaatkan alat tersebut untuk menghangatkan tubuhnya sembari menunggu bus maupun menunggu tren. Kebersihan di tempat shelter tersebut maupun di dalam bus maupun di dalam tren juga bersih, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kualitas pelayanan publik di negara tersebut, terutama di bidang transportasi, agar warga negara tersebut bisa nyaman untuk menggunakan transportasi umum, atau transportasi publik. Sistem pelayanan publik yang baik merupakan perwujudan dari keberhasilan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu contoh bukti negara-negara OECD telah melaksanakan pemerintahan yang baik atau mengelola pelayanan publik yang baik di bidang kesehatan adalah negara Prancis. Di negara Prancis, pelayanan kesehatannya sangatlah murah. Bahkan, bila pasien hanya ingin berkonsultasi dengan dokternya mengenai penyakit apa yang mungkin menimpanya, mereka tidaklah dipungut biaya sama sekali. Ada pula kebijakan pelayanan kesehatan selama 24 jam yang memungkinkan seseorang memesan obat dari suatu resep ke rumah sakit, lalu pihak rumah sakit langsung mengirimkan dokternya beserta perawat dan 2 orang petugas rumah sakit untuk mengantarkan pesanan obat tersebut. Mereka memiliki standar operasional prosedur tentang waktu pengantaran berbanding dengan jarak pengiriman, sehingga orang yang memesan tidak perlu menunggu lama. Hebatnya lagi, harga yang harus dibayarkan hanya untuk pembelian obatnya saja. Tidak ada biaya lain yang dikenakan oleh pihak rumah sakit. Di Perancis, kita merasa dilindungi karena pemerintah negara Perancis menginvestasikan triliunan dana untuk menunjang pelayanan kesehatan di Perancis. Sampai saat ini, angka harapan hidup di Perancis mencapai 82,4 tahun.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahan dalam tutur kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.